Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat setia, pendengar setia channel YouTube Abeng Abrar Konseling, yang mana tema kali ini saya mengangkat bagaimana mempertahankan rumah tangga yang langgeng dan selalu harmonis. Kenapa saya sangat terpanggil, hati nurani saya ingin berbagi, bermotivasi kepada pasangan-pasangan yang masih muda, pasangan yang sudah berjalan lama, bahkan pasangan yang sudah punya keturunan. Mungkin Anda ada lupa, mungkin kenapa rumah tangga ini enggak sehangat yang waktu pertama kita berumah tangga. Mungkin ada sesuatu yang telah tidak kita jalanin atau yang kita jalankan dalam rumah tangga berdua. Ada sesuatu yang mungkin lupa atau Anda tidak mengingatnya. Sini saya sekedar mengingatkan. Ini sebenarnya semua orang juga udah pasti tahu. Saya di sini bukan menggurui, tapi hanya mengingatkan kepada pasangan-pasangan, utamanya pasangan muda, pasangan yang sudah berjalan yang cukup lama. Saya mengingatkan. Makanya terjadinya keretakan-keretakan dalam rumah tangga itu mungkin ada salah sesuatu yang tidak ada sinkron dengan Anda berdua. Apa sih? Di sini ada 3 tip yang harus Anda pahami kalau Anda ingin. Siapa sih yang tidak ingin ya menjalankan rumah tangga tetap bertahan sampai di hari tua kita nanti. Itu udah pasti cita-cita kita untuk menjalin hubungan rumah tangga. Semua orang punya cita-citanya yang sama. Ada 3 tip, yaitu 1, komitmen. Komitmen harus berjalan. Kedua, komunikasi dia harus berjalan kedua belah pihak, silaturahim, komunikasi. Dan ketiga, ego. Ini cuma 3. Kalau 3 ini Anda jalankan gimana semestinya, Anda terus intent, insya Allah rumah tangga tidak akan tergoyahkan dari sudut manapun gangguan. Anda tetap berjalan dengan semestinya menjalankan rumah tangga sampai hari tua nanti. Kita sekarang masuk ke nomor 1. Komitmen itu mengartikan apa sih? Komitmen artinya sangat luas. Secara umum istilahnya itu menggambarkan pengabdian diri seseorang pada sesuatu dalam jangka waktu yang lama dalam hubungan percintaan. Dan komitmen adalah tanggung jawab diri ke pasangan yang dijaga bersama-sama. Komitmen ini sangat luas artinya. Kita di awal pernikahan kita harus punya komitmen, mempunyai planning, rencana-rencana ke depannya apa sih. Dari awal kita mengontrak 1 kamar, kita harus bicarakan kedua pasangan, apa sih ke depan rencana kita. Ada sedikit kita punya rezeki, kita ya membeli perabot rumah tangga. Seiringnya waktu kita juga berjalan beli sebuah kendaraan motor terus sampai Anda membeli ke sebuah nanti rumah atau ke KPR atau kendaraan yang lebih Anda inginkan. Semuanya harus Anda bicarakan dengan pasangan Anda sendiri. Apapun, sekecil apapun planning yang kita mau rencanakan, ya kita bicarakan dengan pasangan kita supaya sinkron. Kalau tidak setuju, di belah mananya setujunya, kita cari titik temu yang sama. Soalnya di awal pasangan ini pasti kita menyatukan satu visi dan misi itu pasti berbeda.
dari latar belakang status sosial kita pasti berbeda. Dengan ucapkan mensatukan visi dan misi memang gampang, tapi kalau dipraktekkan memang susah. Kadang timbul yang tadilah ego, kita merasa yang benar, kita nggak mau dengar pendapat ya pasangan kita. Nah, di sini kita harus saling memahami, kita harus saling banyak mengalah dan mencari titik temu yang kemana kita inginkan. Sampai kita punya rumah, sampai punya keturunan, kita harus bicarakan dengan pasangan kita. Sekecil apapun perencanaan kita harus komunikasikan, harus bicarakan. Jangan kita, wah ini ya saya yang sebagai pasangan, sebagai suami ya, saya kepala rumah tangga, saya yang harus mengatur, saya yang benar, itu salah. Semuanya harus ada bicaraan supaya hubungan kita tetap langgeng, saling menghargai. Ini kalau Anda jaga selalu semua perencanaan, planning ke depan Anda, terus bicarakan intent dengan keluarga Anda sendiri, dengan pasangan Anda. Kalau nanti Anda juga punya anak ya tetap pendapat supaya terjalin keharmonisan dalam rumah tangga Anda tersebut. Yang sekarang kita masuk ke kedua, itulah komunikasi. Komunikasi ini yang sangat luar biasa pengaruhnya di zaman sekarang ini. Komunikasi ya berbentuk gadget, HP. Kita perlu komunikasi dengan pasangan kita kalau dia berangkat di kantor keluar kota. Kita silih komunikasi dengan pasangan kita. Silih kita tanya kesehatannya, udah makan, udah sholat, apapun jaga kesehatan itu perlu. Kita silih mengingatkan. Makanya kita perlu gadget yang sangat luar biasa di zaman teknologi ini. Kita pandai-pandai harus memakai gadget kita dengan sebaik-baik mungkin. Kalau kita punya ya komunikasi dengan orang-orang yang bisnis kita, teman-teman lama kita. Tapi di zaman sekarang ini banyak orang terjadinya perpecahan. Perceraian dalam rumah tangga itu ya dari awal muasalnya komunikasi. Kenapa? Karena mereka memasang ya status di Facebook, di WA, di IG, di macam-macam kita memasang status kita. Ada keluh kesah kita berpasang, kita masang status. Jadi kita tuh jangan terlalu terlalu mengubar. Ada permasalahan di rumah tangga kita masang status. Jadi kitanya bukannya curhat segala macam. Sebagian teman dia merasa oh iya dia prihatin, mungkin sebagian teman juga nggak suka ya, mungkin itu macam derita loh ya. Makanya kita bukan mencari solusi untuk cuitan atau curhat di media sosial. Kalau ada sesuatu ya kita cari orang yang pas, keluarga terdekat atau pasangan kita. Kan kita ini nanti ya disinilah jadi perpecahan. Yang suami atau yang sebagai istri dia curhat di Facebook, ketemu teman lama segala macam, dia keluh kesah, dia cari solusi. Ini enak banget ya kita bicara dengan kawan lama, kok ini gue banget ini, jadi kok cocok banget, dia tahu banget siapa gue gitu, cocok banget penderitaan gue, kok pasangan gue nggak mau tahu kan. Nah itu di sana ya gayung bersambut terjadilah, lama-lama terjadi selingkuhan, pertemuan. Di sini jadi asal muasal jadi keretakan dalam rumah tangga. Dan juga lagi kalau kita media sosial banyak temu teman lama, teman-teman zaman SMA, kita mau reunian, boleh. Kalau reunian ya sekedar reuni silakan, bagus. Tapi jangan kita mencari ya hal-hal yang tidak mungkin kenangan lama yang sebagai pasangan kita juga dia nanti ada kecemburuan, terjadilah pertengkaran dalam rumah tangga kita kalau kita tidak pandai-pandai memakai gadget kita. Nah, kalau kita yang pinter ya kita pakai buat usaha. Ya usaha di zaman sekarang usaha online itulah komunikasi dalam masalah gadget. Dan komunikasi secara face to face, secara langsung dengan pasangan kita ya kita saling mengingatkan. Waktu dia berangkat kerja, dia minta izin ya kita salaman, kita doakan, ya suamiku saya doakan
semoga di sana nanti pekerjaannya lancar, semoga kembali lagi ke keluarga dalam keadaan tidak ada gangguan apapun, sehat walafiat. Dan kita juga sebagai suami ya, kita meninggalkan rumah, melangkahkan rumah, niat kita ialah untuk mencari nafkah, menafkahi keluarga kita. Itulah doa yang benar-benar diridhoi Allah. Perjalanan kita terjadi apapun, kita dalam keadaan syuhada, kita berjuang demi keluarga kita. Dan kita juga ya, terjadi apapun di rumah tangga kita, saya serahkan di rumah tangga, tolong diurus rumah tangga sebaik mungkin. Ya, kita sebagai istri ya di rumah pandai-pandailah menjaga anak. Kalau kita pergi ya, walaupun suami jauh ya izin dulu, ya mau ke sana dulu. Tetap komunikasi harus sinkron, harus jalan. Yang kedua lagi ya, kalau kita sebagai istri jangan terlalu dengar cuitan teman, isu, wah mami kamu tadi ketemu di kantin, ketemu di kafe, ngobrol sama ininya. Ya kita kalau udah pasangan udah ada janji suci di waktu di depan penghulu, terus kita tetap tanamkan dengan pasangan kita. Kita udah menjalankan rumah tangga ya, saya percayakan di kehidupan saya sebagai istri ya, Anda sebagai suami saya ya tanggung jawab. Kita janji dengan Allah kita akan menjaga dan tidak menyakiti kedua belah pihak. Nah, kita percayakan, kita silih itu jangan terlalu cemburu. Kalau itu suami juga, kalau di luar sana dia ketemu dengan orang pasangan segala macam, perempuan segala macam, dia harus jaga. Ini ini adalah hubungan bisnis secara proporsional. Saya jalankan ya sesuai gimana kewajiban saya dalam menjalankan tugas saya. Nggak lebih dari itu karena saya udah punya pasangan. Nah, apapun kita akan nggak tergoyahkan, tidak akan bisa luluh dengan rayuan-rayuan gombal mereka, tidak akan mempecah belah rumah tangga kita. Dan kita juga sebagai istri ya jangan terlalu protektif juga. Kalau istri udah sama niatnya untuk menjaga, tidak menyakiti, walaupun istri kita tidak lihat posisi kita di mana ya kita harus jaga. Kebanyakan juga sebagai cowok juga ada ya, saya kalau di rumah ya suami istri, kalau di luar sama bujangan, itu salah besar, itu dosa. Jadi dia di rumah kemana dia, rumah gue gitu, gue tuh nggak tahu istri gue kan, gitu. Apalagi dia keluar kota, itu salah besar. Itu kita perjanjian, kita udah ingkar di janji suci kita waktu di depan. Nah itu yang kedua, sebagai istri juga ya, kalau suami datang ya jaga, jangan terlalu protektif, bisa diperiksa HP-nya segala macam, komunikasi dengan siapa, ya udah ridhokan aja lillahi ta'ala. Karena suami kalau kita ikhlaskan waktu itu berangkat, saya ikhlaskan, saya doakan suami saya, atau panggil abang atau AA atau ayah, silakan Anda kemanapun, saya doakan. Kita jaga perasaan, jangan lukai hati kami. Saya sebagai di rumah jangan ingkari janji suci kita, itu sama udah. Jadi kita walaupun apa-apa jangan suka suami ke kamar mandi HP-nya diperiksa segala macam, itu suami juga jadi jadi nggak nyaman. Nah, suami juga udah dia harus menjaga komitmennya ini ya, komunikasinya harus dijaga dengan selama siapapun ya, harus menjaga perasaan istri juga begitu di rumah ya, pandai-pandailah menjaga anak, jangan terlalu cemburu, jangan terlalu jangan terlalu protektif dengan keadaan. Justru laki-laki kalau terprotektif dia akan risih. Di sini juga saya juga termasuk korban dalam kegagalan rumah tangga dalam masalah komunikasi. Ini pengalaman dalam hidup juga saya sampaikan, ini segera mengingatkan bagian pasangan-pasangan yang sedang menjalankan mahligai rumah tangga kalian. Yang sekarang ya, kalau Anda tetap jalankan itu komunikasi baik secara face-to-face, secara telekomunikasi, HP, gadget gitu kan. Jalankan bagaimana semestinya, amanah. Insya Allah akan bertahan sampai kapanpun rumah tangga kalian. Yang ketiga, kita yang sering masuk juga dengan keadaan ego. Poin ketiga ini egois atau dikenal egoisme. Egoisentris merupakan pemusatan terhadap diri sendiri. Egois merupakan alat sifat manusia merasakan bahwa diri sendiri adalah yang paling benar, dia yang paling utama. Itu tolong dikesampingkan.
Walaupun kita sebagai suami, sebagai kepala keluarga, ya kita harus menghargai istri kita. Kalau kita memang salah, ya kita buru-buru minta maaf. Kalau kita memang itu yang kita sampaikan itu benar, kalau bilang istri kita salah, ya tidak koreksi di belah mana salahnya. Kita silih dengar, walaupun istri juga gitu, dia juga terlalu merasa benar, merasa dia paling benar. Mungkin karena kebenaran kita itu pasangan kita belum memahami benarnya belah mana. Coba diuraikan, dipaparkan supaya dia mengerti gitu. Jadi kalau kita tuh jangan egois lah. Kalau kita ada kesalahan, kalau kita kesalahan di dalam pembicaraan atau perilaku kita dalam rumah tangga, ya tolong buang jauh-jauh egoismenya ini. Jadi kita saling menghargai. Orang kadang lupa karena dia posisinya sekarang ya sebagai bahwa dia egois, gimana saya yang mengatur semuanya, saya yang berkuasa. Itu udah salah. Kita saling menghargai, siapapun dia, apa dia istri kita atau dia sebagai suami kita, hargailah pasangan kita, baik mengatur kehidupan dalam rumah tangga. Kalau 3 poin ini yang Anda tetap pegang teguh, tapi harus kedua belah pihak, sebagai pasangan suami, sebagai pasangan istri, dia harus menjalankan. Kalau kalian tetap menjaga dan tetap intent dengan yang 3 saya sampaikan tadi, insya Allah rumah tangga kalian akan bertahan sampai hari tua nanti. Bahkan nanti Anda punya keturunan, tetap anak juga tetap diajak komunikasi. Ego kita juga harus dibuang jauh-jauh. Kalau memang kita salah, ya bilang ke anak kita, oh nanti ayah salah atau papa salah atau ibu salah, so gimana ini. Nah, kita juga sebagai nanti kita ajarin anak kita supaya jangan membuang, merasa kita tuh merasa menang sendiri. Nah, disinilah saya sekedar mengingatkan, saya sebagai berbagi sedikit ilmu dan motivasi Anda yang sedang menjalankan rumah tangga. Saya sangat miris dan sangat prihatin melihat kejadian-kejadian di luar sana, baik pun dia seleb, baik dia orang terkenal, baik dia public figure, baik dia siapapun, tetangga kita, teman kita, hubungan rumah tangganya cuma sebentar, sayang. Memang dia merasa enjoy, saya itu dia single ini udah menduda ini, saya juga udah menjanda ini, gampang jadi pasangan. Yang korban siapa? Adalah anak kalian yang jadi korban karena mereka butuh bimbingan dari kedua belah pihak. Memang bisa nanti kita bawa siapapun, baik ya laki-laki, tapi udah lain cerita. Karena yang mereka impian sebenarnya selama ini impikan itu adalah kedua pasangan tetap ada yang dari orang tua kandungnya sendiri. Jadi kita jangan merasa menang sendiri. Gampang kalau udah single, udah sendiri, gampang mencari orang lain. Banyak di luar sana yang masih sayang, banyak orang yang bisa saya cari. Kita boleh berbangga dengan untuk mencari pengganti yang kita selama ini mungkin yang kita udah tidak jalani, udah tersambung lagi silaturahmi dengan pasangan kita. Kita cari lagi. Tapi coba lihat, kalau kita udah punya turunan pasangan, kita lupakan. Kita lihat keadaan anak kita. Hanya sekian yang saya bisa sampaikan. Jangan lupa subscribe di bawah ini supaya saya akan banyak berkreasi lagi, memotivasi lagi, mencari ide-ide yang lebih baik untuk memotivasi kalian. Jangan lupa like, komen di bawah ini, dan jangan lupa tekan subscribe. Semoga saya tetap berkreasi di channel Abeng Abrar Konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda pasti bisa untuk bertahankan rumah tangga kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.